sukacita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, yang mengumpulkan kita di sini untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa darinya. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan bersama-sama kita nyanyikan segala puji syukur. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau atur kembali pernafasan kita. Dan kita akan awali misa dan adorasi pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Satu Lebih Dalam Lagi. Dengan senang hati
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Sore apa malam? Malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Berkah dalam. Berkah dalam. Shalom. Shalom. Ya. Sama-sama kita bersyukur mengadakan perayaan Ekaristi dan nanti juga ada adorasi Sakramen Maha Kudus berkat Sakramen Maha Kudus. Tema yang diambil adalah mukjizat itu masih ada. Mukjizat itu masih ada. Apakah ada yang pernah berpikir mukjizat sudah pergi? Dan untuk mukjizat, Tuhan membuat mukjizat itu syaratnya apa? Pasti orang yang percaya, orang yang beriman. Apakah kita di sini semua beriman? Amin. Semoga kita akhirnya juga mendapatkan rahmat. Menjelang Jumat pertama, tapi lebih pada tema Jumat pertama. Begitu? Iya. Kenapa dipilih? Jumat pertama ada apanya? Kita mengenang, memperingati, menghormati hati kudus Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang sudah semuanya tahu hati kudus Tuhan Yesus, maka fokus ke sana. Beberapa maka tadi, kalau memang fokusnya hati kudus Tuhan Yesus, tolong dicarikan kasula yang putih, bukan hijau, dan untuk dapat ya. Dan semoga yang putih bukan hanya pakaiannya, hati kita juga disucikan, supaya hati kudus Yesus, hati kita juga disucikan. Ini yang kita mohon. Kenapa hari Jumat pertama, kenapa merenungkan ini, supaya kita tetap selalu disucikan, dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Amin. Kita sampaikan doa-doa kita di hadapan Tuhan untuk intensi kita masing-masing. Namun juga kita dukung intensi-intensi pada hari ini sebagai wujud syukur atas kasih karunia kebaikan Tuhan dan keluarga Kristiani. Wujud permohonan mohon rahmat kesucian bagi para imam dan calon imam, dan permohonan mohon terang Roh Kudus dan rahmat kerendahan hati bagi saudara Yuni Kristwi Hadiastuti dan Fransiskus Indra Sutanto. Berikutnya dari keluarga Ibu Lina, mohon kedamaian jiwa genap 11 tahun meninggal Eudia Lucy Surya Sinara, Vini, Gio, dan Gabriel. Dari Ibu Veronica, mohon kesembuhan untuk lutut, terutama lutut kiri, dan ini yang didoakan Ibu Veronica. Ini ada keluarga Robertus, siapa ya? Biasati, apa siapa? Tidak begitu jelas, tapi juga ini mohon kesembuhan lutut. Ini lututnya pada kenapa? Kemudian lutut, mata, dan yang spesial operasi berjalan dengan lancar dari Bapak Robertus. Juga dari
proses operasi Bapak Budiarto yang akan dilaksanakan Dr. Ivan dan Dr. Ruben Rumah Sakit Elizabeth berjalan lancar dan berhasil baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah sekarang kita satukan doa-doa kita. Kita juga mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang meredam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu atas semua anugerah yang boleh kami terima, atas Yesus Kristus Putramu yang hatinya terbuka untuk kami bagaikan samudera. Perkenankanlah kami ambyur dalam samudera kerahiman Tuhan untuk mendapatkan pengampunan atas segala kekurangan dan dosa kami, supaya kami pun dapat disucikan seperti Tuhan Yesus sendiri. Biarlah mujizat-mujizat terjadi sampai saat ini, dan Engkau menghendaki biarlah kami sebagai tanda untuk pewartaan cinta kasih-Mu itu nyata. Semua harapan dan doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita sambut sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Tentang hal ihwal kemah suci, Musa melakukan semuanya secara tepat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan terjadilah dalam bulan pertama tahun kedua. Pada tanggal 1 bulan itu, didirikanlah kemah suci. Beginilah Musa mendirikan kemah suci itu. Ia memasang alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintang, dan mendirikan tiang-tiangnya. Kemudian ia membentangkan atap kemah yang menujungi kemah suci, dan meletakkan tudung kemah di atasnya, seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu awan menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Setiap kali awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat, sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu berada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam.
Betapa menyenangkannya kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu. Langkah mereka makin lama makin tinggi. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Mari kita berdiri. Supaya kami memperhatikan sabda putra-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Para Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema kita pada hari ini, mukjizat masih ada. Maka kalau tadi bacaan pertama, silahkan itu bacaan hari ini, kita bisa menawar untuk bacaan Injil yang sesuai dengan tema tadi yang baru saja saya bacakan, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Apakah Tuhan Yesus masih berkarya sampai sekarang? Ya, di mana?
Tuhan Yesus berkarya, dan karya-karya Tuhan mau menunjukkan sebagai tanda bahwa Dia penuh kuasa adalah dengan mujizat-mujizat yang terjadi. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, dan bahkan kalau ada yang sudah meninggal pun Tuhan bisa membangkitkan kembali. Orang takjub. Dikatakan tadi, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Itu terjadi pada waktu Tuhan Yesus mewartakan Injil. Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah, dan karya-karya mujizat ini terjadi sebenarnya untuk meneguhkan karya-karya itu. Pewartaan disertai dengan kenyataan yang ada, bagaimana orang disembuhkan dari sakit dan penyakitnya. Orang berbahagia, orang dilepaskan dari penderitaannya, orang dilepaskan dari sakit dan penyakitnya. Maka inilah di mana Allah hadir, Allah meraja, Allah memberikan keselamatan bagi orang-orang. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang itu pada percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah mujizat Tuhan masih ada dan bekerja bagi kita? Sebagian orang menganggap bahwa mujizat hanya terjadi pada waktu Tuhan Yesus saja. Berdemikiankah kira-kira? Mujizat terjadi, saya matur pada awal tadi, mujizat itu terjadi karena apa? Apa? Karena ada orang yang percaya, hubungan dengan kepercayaan, hubungan dengan iman, supaya orang menjadi semakin percaya atau menjadi percaya. Yang belum percaya menjadi percaya, yang sudah percaya menjadi semakin percaya. Tapi sebenarnya apakah mujizat itu diperlukan tadi? Apakah kita selalu mengharapkan mujizat yang bagaimana? Yang spektakuler, artinya di sini membuat orang kagum. Kalau mujizat itu bahasa Jawanya disebut apa ya? Pangeram-eram. Bahasa Jawanya mujizat itu pangeram-eram, dari tembung eram. Eram itu apa? Kagum sebenarnya. Orang menjadi kagum. Apakah Tuhan Yesus hanya kepingin membuat orang menjadi kagum? Apa yang diminta? Percaya. Percaya kepadanya, maka kita akan merasakan bagaimana kita diselamatkan. Yesus Kristus tetap ada, dikatakan dalam surat Ibrani 13:8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya kalau begitu, mujizat itu sampai sekarang masih bisa terjadi, masih ada. Dan sekarang bagi kita, janji Tuhan itu disampaikan kepada kita bagi orang yang penuh iman. Kita sebagai orang beriman semua, amin. Iman Tiongkok. Kita beriman semua kan, amin. Iman itu apa? Nah, kadang-kadang memang mantap, tetapi setelah lebih lanjut, apa itu iman? Nanti bisa dibuka pada surat Ibrani bab 11 ayat 1. Dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap itu punya dasar. Dan bukti
dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bisa menangkap maksudnya? Iman itu berpunya menjadi dasar untuk berharap. Iman juga menjadi bukti yang belum kita lihat. Sudah jelas semua belum ini? Ya, ini yang percaya, orang percaya. Contoh kecil. Hujan-hujan, suami istri berteduh, kemudian ingat anaknya di rumah, mari kita, Bu, nekat saja ya. Nah, mantelnya cuma satu, ya nggak apa-apa. Lalu pakai mantel itu, istrinya di belakang, pakai mantel yang kayak Batman itu. Jadi suaminya di depan, suaminya dibungkus di belakang. Kalau Batman, mantel Batman gitu saja, dipakai berdua. Istrinya di belakang tuh ya, ngelihat apa? Ngelihat apa ini? Ya, dia begitu tetap nempel di situ kalau memperhatikan dan peluk erat-erat. Semoga tidak ada bom meletus. Nah, dari sini, ini ibu ini percaya kepada suaminya atau mengimani suaminya? Percaya, punya dasar untuk berharap sampai di rumah karena suaminya bisa dipercaya. Ya sudah, kalau ada kepercayaan sudah begitu ya sudah, arep jeglong-jeglongo, arep jeburu-jeburu, tekan ngomong, harapannya sampai ke rumah dengan selamat. Dan ini menjadi bukti bahwa akan apa yang diharapkan ketemu dengan anaknya dengan selamat itu terjadi. Ini gambaran yang kecil. Tetapi dengan Tuhan, apakah Tuhan kira-kira lebih daripada suami itu? Tuhan bisa kita percaya, kita bisa harapkan. Apakah kita juga akan bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mengimani sepenuhnya seperti ibu tadi loh. Gambaran kecil, kelihatannya sepele, tapi kalau kita merenungkan ibu itu begitu percayanya pada bapaknya dan berharap akan sampai di rumah dengan selamat. Kurang lebih kita juga seperti itu ya. Anton Gemelu pernah mengatakan ketika Tuhan Yesus jalan-jalan, ingat itu cerita Tuhan Yesus berjalan bersama dengan seseorang, atau di situ masalah kita, telapak kaki yang di pinggir pantai itu ada berapa? Ketika mengalami kesulitan, telapak kaki itu bukan 4 kaki, tetapi hanya 2. Lalu orang mengeluh, Tuhan, ketika kami tadi bareng-bareng merasa senang, kami berjalan bersama. Dalam kesulitan, kenapa telapaknya tinggal 2? Tuhan kemana? Justru tahuilah bahwa telapak yang ada itu telapakku ketika aku menggendong kamu. Ketika dalam kesulitan, kita kadang tidak sadar bahwa Tuhan yang menggendong kita. Tuhan selalu perhatikan kepada kita. Iman sekali lagi adalah dasar dari segala sesuatu untuk berharap. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Semoga semakin beriman dan menjadi semakin jelas, karena itu menjadi dasar bagi kita untuk semakin mengharapkan Allah yang berkarya. Saudara-saudara, kalau kita lebih jauh lagi akan melihat bagaimana Allah berkarya dan iman masih ada sampai sekarang,
Apakah yang membuat mukjizat itu hanya Tuhan Yesus? Halo, kita bisa enggak? Bukan kita bisa, tapi Tuhan yang akan melaksanakan karya-karya itu lewat kita. Amin. Apa yang harus ada? Yesus yang harus ada dalam diri kita kalau begitu. Kalau kita sekarang juga menghayati mengenai Roh Kudus, kita dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus ini, kita bersama-sama di karismatik, kita merenungkan, menghayati sebenarnya peran Roh Kudus yang dulu seakan-akan kurang diperhatikan. Kalau orang berdoa, biasanya juga fokusnya bukan kepada bersama Roh Kudus ya, kepada Tuhan, pada Bunda Maria. Roh Kudus yang menjiwai kita bisa berbuat. Biarlah. Sekarang kita lanjutkan saja seperti para rasul Petrus dan teman-teman ketika Yesus menderita pada kemana? Petrus dan teman-teman ketika Tuhan Yesus ditangkap menderita pergi kemana? Sembunyi, takut, bahkan Petrus menyangkal. Berapa kali? Kita pernah menyangkal Tuhan Yesus? Ngaku. Yang penting bagaimana melakukan mengaku dosanya itu. Kita mengaku. Bahkan Markus itu pada waktu juga lari. Saudara-saudara, itu pada waktu masih sebagai pribadi masing-masing. Berbeda dengan para rasul setelah Pentakosta. Setelah Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul, maka Roh Kudus memenuhi hati mereka bisa berbuat seperti Tuhan Yesus. Masih ingat ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh, jalan-jalan, orang lumpuh didekati dan kira-kira akan mendapatkan dana, senang sekali. Petrus mengatakan apa? Emas dan perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus dari Nazaret aku berkata kepadamu, bangkitlah dan berjalanlah. Apa yang terjadi? Ini Petrus bukan Petrus sebelum Tuhan Yesus bangkit. Ini Petrus setelah mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Kita semua sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus? Kapan? Ya, baptis itu menjadi memang inisiasi, tetapi secara resmi Pentakosta bagi kita adalah menerima sakramen penguatan, sakramen krisma. Ada yang belum krisma di sini? Bertobatlah. Saya pernah dalam satu paroki, jumlah umatnya 6.000 lebih. Lalu statistik dibuat, ketahuan di situ bahwa masih ada sekitar 2.000 yang belum menerima sakramen krisma. 1.200 belum menerima sakramen krisma. Kemudian saya kumpulkan data-datanya dari 200. Akhirnya yang bisa terjaring adalah 750. Saya mengerahkan itu ada suster, ada bruder, ada katekis, lalu dibagi-bagi untuk mengajar supaya 750 itu bisa menerima sakramen krisma pencurahan Roh Kudus. Waktu itu masih Monsinyur Pujo. Lalu saya matur, Monsinyur, ini ada 750.
Mau dilaksanakan sendiri atau saya minta tolong poskop yang lain? Bang Menjunjur semangat sekali. Aku dewe. Oh ya sudah. Tapi majunya dua-dua. Maju dua-dua. Dan ini begitu bersemangat supaya orang mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Oke, kita bicara mengadakan kita semua adalah sudah menerima pencurahan Roh Kudus itu. Maka kalau sudah, Tuhan Yesus itu mengutus para rasul dan juga kita semua. Perutusan itu juga disertai dengan kuasa. Kalau kita bisa membaca dari Markus bab 16 mulai ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan ini tolong perhatikan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sesuai dengan tema kita, tanda-tanda. Kita menerjemahkan di sini mujizat. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Di sini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, perutusan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, disertai dengan tanda-tanda. Kalau kita menerjemahkan sekarang ini adalah mujizat. Apa yang dikatakan? Bahwa mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda meneguhkan pewartaan kita. Amin. Maka jangan kita takut. Kita bukan merencanakan membuat mujizat, tapi kalau Tuhan mau berkarya dalam diri kita, tidak mustahil. Banyak pengalaman-pengalaman seperti ini yang pernah saya sampaikan, mungkin pernah mendengar ketika saya diminta memberi pengurapan orang sakit di rumah sakit. Dilala kau jadi dipilih ke rumah sakit Islam. Ya sudah, dimanapun, dimana umat saya ada, di situ saya harus melayani. Dan ketika saya datang, mau dioperasi orang itu, tapi sudah tidak bisa diajak bicara, hanya ngorok saja. Kenapa? Karena dia itu pegawai PLN, jatuh dari tiang listrik, kotak belakang kemasukan batu, dan itu akan dioperasi. Lalu ya sudah, ini sudah tidak bisa diajak ngomong. Kemudian saya memberi pengurapan. Setelah itu saya pulang, dalam hati saya batin, kita sorano pengarep-arep. Itu saya batin seperti itu. Lalu setelah kurang lebih 1 bulan lebih sedikit, selesai misa di gereja, ada seorang bapak mendekati saya. Romo, terima kasih ya. Loh, ada apa Pak? Loh, katanya Romo yang menyembuhkan saya. Bapak sakit apa? Saya yang jatuh dari tiang listrik itu loh Romo. Aku merinding, tak kira wis ora ono Bapak. Jadi saya tidak merencanakan apa-apa. Saya melaksanakan tugas saya untuk keselamatan orang itu. Tetapi ternyata orang mengimani, secara fisik juga disembuhkan, jiwanya juga
disembuhkan. Satu hal lagi, masih tahan ya? Ketika saya memberikan tertera di Salum, Bandungan, hari Minggu sekitar jam 10, saya ditelepon seorang ibu, apakah ibu di sini? Saya kurang tahu. Romo, saya minta tolong. Apa bu? Cucu saya yang pertama ini belum lama lahir, tetapi keadaannya sangat kritis Romo. Ya kalau begitu, cari Romo saja di situ. Saya sekarang masih di Bandungan, Bu. Paling cepat nanti jam 8 malam baru pulang. Ya nggak apa-apa Romo, saya nunggu Romo saja. Jangan sampai terlambat loh Bu. Iya Romo. Lalu saya tetap nunggu Romo saja. Dan dari HP sendiri retret itu biasanya ya sudah capek sekali. Sampai di rumah maksud saya ya kelekaran. Apa itu capek, tidur nyantai dulu. Tapi saya sudah sanggup jam 8 saya dijemput ke Elizabeth, ke tempat anak itu Piku anak itu matanya jernih melihat saya, rambutnya tebal, kecil. Saya tanya pada suster ini anak ini sebenarnya sakit apa toh? Kompleks Romo. Ayo senang ngerti aku jawabannya. Kompleks. Ya sudah. Sepertinya keluarga pun juga sudah pasrah apa yang akan terjadi. Udah. Bapak ibunya di situ, eyangnya di situ. Mari kita berdoa. Anak saya baptis. Saya baptis. Setelah itu saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Ternyata sudah segera boleh pulang. Dan mengatakan kepada saya, Romo, anak yang Romo berkati, Romo baptis itu sekarang sudah sehat, sudah boleh pulang. Wah, puji Tuhan, saya senang sekali, penuh sukacita rasanya seperti. Padahal pada waktu saya melaksanakan itu, dari diri saya sendiri sudah tidak punya daya apa-apa, sudah capek sekali. Tapi Tuhan mau berkarya karena saya mau. Oke, dalam situasi apapun Tuhan memakai, silakan. Saya hanya alat saja. Dan itu yang terjadi. 2 bulan berikutnya saya misa di satu keluarga, anak ini ternyata dibawa, Romo ini loh yang Romo baptis. Ya kan, tak bopongi seperti Simeon rasanya saya itu. Perkenankanlah hambamu berpulang, karena sudah melihat ini kekuasaan Tuhan dinyatakan. Luar biasa saudara-saudara. Dan sekarang saya kira anak itu sudah gede, Tuhan tetap berkati. Artinya apa? Banyak pengalaman seperti ini, kalau kita mau dipakai sebagai alat Tuhan, tanda-tanda akan menyertai orang yang mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira. Amin. Mari kita menjadi alat di tangan Tuhan. Dan kalau itu kita hayati, mukjizat tetap ada sampai sekarang. Tak terbatas kuasa-Mu, aja bersama. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku
masing-masing, juga mereka yang kita doakan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita hening sejenak dan kita panjatkan doa-doa kita dalam doa umat. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas Tuhan Yesus yang penuh kuasa telah Kau nyatakan kepada kami. Juga Tuhan Yesus telah mengutus para rasul-Mu dan kami semua untuk mewartakan Injil didukung dengan tanda-tanda supaya banyak orang percaya. Kami pun juga mau Kau pakai sebagai alat-Mu Tuhan, dan dengarkanlah doa-doa kami ini. Bagi gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan rahmat-Nya dan memberi harapan kepada kita agar semua umat beriman bisa bersatu padu, rukun dan damai dalam naungan cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati, semoga Allah Bapa mencurahkan roh kebenaran kepada mereka semua, agar mereka dapat mengabdikan diri dalam kesaksian dan pewartaan Injil, diberkati berlimpah-limpah, diberi semangat yang tak pernah padam, juga dijaga kesehatannya di mana saja berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota komunitas Tritunggal Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati mereka, agar dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu yang berani dan setia dalam mewartakan kerajaan-Mu kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Allah Bapa membimbing kita agar berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka akan kehadiran Allah yang penuh kasih dalam diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, Allah Bapa Surgawi, dengarkanlah pula intensi-intensi doa pada misa ini. Kami bersyukur atas kasih karunia kebaikan Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristiani. Juga mohon rahmat kesucian bagi para imam dan calon imam. Mohon terang Roh Kudus dan rahmat kerendahan hati bagi saudara Unikris Dwi Hadiastuti, Francesco Sendro Sutanto. Kami mohon kesembuhan terjadi untuk saudara kami Ibu Veronica, untuk keluarga Bapak Robertus, untuk kesembuhan sakit di lututnya, untuk Bapak Budiarto yang akan operasi di Singapura. Semoga tangan kasih-Mu menyertai mereka, Kau jamah mereka, Kau sembuhkan dari sakit dan penyakitnya, untuk dapat melanjutkan hidup karya dan pelayanannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon bukakanlah pintu surga bagi saudara-saudara kami yang telah Kau panggil menghadap ke hadirat-Mu. Theodia, Lucy Surya Sinara, Winky, Kio, dan Gabriel. Perhatikanlah mereka, masukkanlah dalam kelompok orang kudus-Mu di surga, dan berkatilah keluarga yang ditinggalkannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, seruan hati, syukur, harapan, dan permohonan kami. Perhatikanlah pula doa-doa yang masih tersimpan dalam hati kami masing-masing dan kabulkanlah. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana lambangkan dalam percampuran air dan anggur ini, perkenankanlah kami bagian dalam kalam Kristus dan telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Bapa dengan rendah hati dan tulus ikhlas menyesali dosa-dosa kami, terimalah kami dan juga persembahan Tuhan pasulah dan kesalahanku dan cuculah kita dari dosa. Marilah berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga besar diri kita dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas roti dan anggur ini, serta persatukanlah kami dalam kerajaan-Mu berkat tubuh dan darah Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersukaria di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur,
Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyerahan dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, sambil menangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan hamba-Mu, ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum kerabat kami, khususnya yang kami doakan pada kesempatan ini, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu-lah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dipersilakan berdiri, kita menyanyikan doa Bapa kami. Kerajaan
dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut menjaga dan melindungi kita sampai masuk ke kehidupan abadi. Amin.
Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu dalam Ekaristi ini. Biarlah hati kami menjadi tempat yang layak untuk kehadiran-Mu, kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu yang akan melanjutkan karya-karyanya dalam diri kami. Kami percayakan diri kami sepenuhnya dalam kuasa dan kasih-Mu yang menyertai kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Setelah menyambut tubuh Kristus, saat ini marilah kita siapkan hati kita untuk berkumpul di hadirat-Nya, untuk menghadap Dia yang bertahta di hadapan kita, dengan menyanyikan lagu Dia Sungguh Indah.
datang kembali. Silakan duduk. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tugas kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saat ini Yesus sedang ada di tengah-tengah kita. Dia yang dalam kesempurnaannya, yang memiliki segalanya, yang menguasai segalanya, dan di atas segalanya. Tapi dia berkenan merendahkan dirinya untuk menjadi sama dengan kita. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa itu mukjizat besarnya. Bahwa kita yang tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa, diajaknya untuk turut serta dalam kebahagiaan dan dalam perjamuan surgawinya kelak. Mari kita lihat Yesus yang begitu sabar menanti kita, yang begitu sabar membuka hatinya selebar-lebarnya untuk kita. Bahkan ketika kita datang untuk meminta Dia mengabulkan doa kita. Bukan bersyukur, bukan juga meminta penyertaannya, meminta dirinya, tetapi meminta Dia melakukan doa-doa kita. Yesus tetap di sana dan tersenyum memandang kita. Bahkan tak jarang Dia tetap mengabulkan doa-doa kita lebih dari yang kita harapkan. Pandanglah Dia yang tidak pernah marah kepada kita, tetapi sering kita yang marah kepada Dia. Mengapa Engkau terlalu lama, Tuhan? Mengapa Engkau tidak kunjung membantu, Tuhan? Mengapa dan mengapa? Tapi sekali lagi, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering melepaskan genggaman tangan kita. Kita yang tidak butuh Dia saat kita punya segalanya. Kita hanya datang ketika kita sakit. Kita hanya datang ketika kita meminta sesuatu. Kita hanya datang ketika kita butuh. Dan mujizat itu tetap ada sampai hari ini. Sebab Allah adalah setia. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Allah yang bukan hanya setia dan selalu ada. Allah yang selalu mencari cara untuk bertemu dengan kita. Allah yang selalu lebih dahulu berinisiatif untuk mencari setiap anak-anaknya, bahkan mereka yang hilang dengan sengaja. Dia Allah yang penuh cinta. Maka layaklah kita pada malam hari ini, kita gunakan lutut kita untuk duduk sujud menyembah Dia.
kita gunakan mulut kita untuk menyembah Dia dengan hati kita. Kita bernyanyi dengan hati. Kita mau katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini ya Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, sekalian kepadaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sungguh Yesuslah yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang
Sembahlah Dia dengan segenap hatimu. Dia hadir dalam rupa roti bulat. Dengan mata jasmani kau melihat Dia roti biasa, namun Dia Allah, Dia Yesus yang saat ini hadir di hadapanmu, menjamah engkau semua yang datang dengan penuh beban dan persoalan. Saat ini letakkanlah semua bebanmu di kakiku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya meneguhkan sabda ini. Tuhan meminta kita semua untuk meletakkan segala hambatan yang ada dalam diri kita untuk mendekat kepadanya. Singkirkanlah kekhawatiran dan ketakutanmu dan datanglah kepadaku, karena padaku ada berkat melimpah dan keselamatan. Mendekatlah kepadaku, bertobatlah dan mendekatlah kepadaku. Tuhan Yesus juga menjamah seorang bapak yang merasa tidak berguna di dalam hidupnya. Bapak, engkau sungguh berharga di hadapanku. Datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percayalah, aku sungguh mengasihimu. Siara nama Rena, sikiara 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 nama Rena. Sejenak dalam ketenangan malam hari ini, ungkapkanlah segala keluh kesah yang ada dalam dirimu kepada Dia yang hadir, kepada Dia yang Maha Kuasa, dan biarlah kehendaknya, kebijaksanaannya bekerja dalam hidupmu. Bukalah hatimu, engkau yang mengeras, engkau hatimu keras. Aku yang mengetuk pintu, namun engkau tetap mengeraskan hati. Serahkanlah semuanya kepadaku, karena hanya Aku yang mampu melembutkan hatimu. Dan aku datang untuk memberikan kelegaan serta pertolongan kepadamu. Sikiara nama Kiara nama Dena, sikiara nama Dena, sikiara nama Dena, sikiara 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 Dena, sikiara. Sakramennya sungguh agung, mari kita muliakan. Suruh sudah hukum lampau, tata baru tampillah, kata indra tidak mampu
Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesehatan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Serukanlah nama Yesus dengan segenap hati, dengan lembut, dan manis. Dia Yesus yang ada di hadapanmu dalam sakramen dan berupa sakramen Maha Kudus. Dia Yesus yang 2000 tahun yang lalu berkeliling ke Yudea, ke seluruh Yerusalem, ke Kafarnaum, Galilea, membuat banyak mujizat karena mereka percaya. Dan saat ini pun Dia Yesus yang 2000 tahun yang lalu kuasanya sama, masih sama saat ini. Pandanglah Dia datang di hadapanmu ingin menyembuhkan engkau. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Saat ini pun engkau yang mempunyai sakit penyakit, tataplah Dia. Serahkanlah sakit penyakitmu itu kepada Tuhan Yesus yang saat ini berkeliling mendatangi engkau satu persatu. Dia ingin menyembuhkan semua sakit penyakitmu. Yesus juga menjamah beberapa ibu yang berdoa untuk anak-anaknya, yang penuh khawatir terhadap masa depan anak-anaknya. Saat ini serahkanlah kepada Yesus yang hadir di hadapanmu.
bersama Dia. Dia Allah yang dapat melakukan segala sesuatu, yang penuh kuasa. Kuasanya sama 2000 tahun yang lalu, dan saat ini pun kuasanya tetap sama. Serukanlah nama Yesus dengan segenap hatimu. Ketahuilah bahwa hidupmu ada di tangan. Jika engkau dekat dengan aku, tidak ada satupun hal yang perlu kau takutkan dalam hidup. Percayakanlah keluarga kepadaku, percayakanlah pola hidupmu kepadaku. Padaku ada sukacita berlimpah, padaku ada berkat yang engkau perlukan dalam perjalanan hidup, dan padaku ada kebahagiaan sejati bagimu dan bagi seluruh keluarga. Mari kita sujud menyembah Tuhan. Kita tegak kembali. Silakan. Terpujilah Allah, Terpujilah nama yang kudus. terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah namanya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawat Maria yang maha suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawat dan bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang maha suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudus. Amin.
Ada pengumuman? Ada lagu penutup? Silakan. Terima kasih kepada Romo Agustinus Parso Subroto MSR yang sudah memimpin misa dan adorasi pada malam hari ini. Terima kasih pula kepada Ibu Bapak yang telah berpartisipasi dalam misa dan adorasi pada malam hari ini. Mari kita berdiri, kita tutup misa dan adorasi pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Jadilah Saksi Kristus. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah